Setiap kali ada perayaan Hari Jadi Bone, pasti ada satu nama yang selalu muncul. Siapa lagi kalau bukan Arung Palaka. Tapi pertanyaannya selalu sama kan? Dia ini pahlawan atau pengkhianat? Nah, ceritanya itu jauh lebih kompleks dari sekedar dua pilihan itu. Yuk kita bedah bareng-bareng. Jadi, siapa sih sebenarnya sosok Arung Palaka ini? Apa dia benar-benar pejuang pembebas yang tulus? Atau jangan-jangan dia cuma seorang ahli strategi yang pragmatis yang rela melakukan apa aja demi tujuannya? Nanti kita bakal lihat. Jawabannya itu, nggak sesimpel itu loh. Oke, biar lebih gampang, kita akan bagi cerita ini jadi 5 bagian. Pertama, kita kenalan dulu nih sama siapa itu Arung Palaka. Terus kita bahas sumpah yang jadi titik baliknya. Lanjut ke perjuangannya di pengasingan, aliansinya yang sering jadi perdebatan, dan terakhir, warisan apa yang dia tinggalkan sebagai raja. Oke, kita mulai dari bagian pertama. Siapa Arung Palaka? Untuk ngertiin dia, kita harus tahu dulu akarnya. Apa sih yang bikin dia bergerak? Apa motivasi terbesarnya? Nah, disinilah kuncinya. Coba deh kita kesampingkan dulu semua kontroversi soal dia. Yang paling penting untuk kita pahami adalah ini. Setiap langkah yang dia ambil, entah itu baik atau buruk di mata kita sekarang, semuanya itu didorong oleh satu tujuan utama, membebaskan tanah kelahirannya, Bone dan Sopeng dari kekuasaan kerajaan Goa. Dari motivasi yang kuat banget ini, lahirlah sebuah momen yang bisa dibilang jadi jantung dari keseluruhan kisah hidupnya. Coba catat tanggal ini, 20 Desember 1660. Di hari inilah semuanya dimulai. Arung Palaka dan para pengikutnya terpaksa pergi, berlayar dari Cempalagi, meninggalkan kampung halaman. Tapi ini bukan sekedar kabur ya, ini adalah awal dari sebuah janji besar yang bakal mengubah peta sejarah Sulawesi Selatan. Jadi, sebelum mereka berangkat, dia mengucapkan sebuah sumpah, sebuah nazar, janji yang sakral banget. Dan sumpah inilah yang jadi pegangannya, jadi kompasnya di tengah semua kesulitan yang bakal dia hadapi nanti. Ini bukan cuma omongan, ini adalah takdir yang dia putuskan untuk dia ciptakan sendiri. Mengucapkan sumpah itu gampang ya, tapi menepatinya, wah itu cerita lain. Perjalanannya di pengasingan ini benar-benar menguji kepemimpinan dan mentalnya. Perjalanannya itu dimulai dari Cempalagi, terus mereka terdampar di Buton. Di sana, perjuangannya benar-benar soal hidup dan mati. Setelah berhasil bertahan, dia melanjutkan perjalanan ke Batavia, yang kita kenal sekarang Jakarta, yang waktu itu jadi pusat kekuasaan VOC. Tujuannya jelas, mencari sekutu. Nah, momen di Buton ini penting banget. Kenapa? Karena di sini kita lihat karakter aslinya. Dia itu bukan pangeran yang cuma ongkang-ongkang kaki. Dia beneran turun tangan, ikut berburu, ikut cari ikan bareng para pengikutnya. Dia melakukan apapun supaya mereka semua bisa makan dan bertahan hidup. Ini bukan lagi soal kekuasaan, ini soal kepemimpinan yang sesungguhnya. Oke, dari Buton kita pindah ke Batavia. Nah, disinilah ceritanya masuk ke bagian yang paling sering diperdebatkan, yang paling kontroversial, yaitu aliansinya dengan VOC, alias Kompeni Belanda. Ini momen negosiasi yang krusial banget. Jadi ceritanya, VOC minta tolong ke Arung Palaka buat bantu mereka menaklukkan Pariaman di Sumatera. Jawaban Arung Palaka? Cerdas dan tegas. Dia bilang, oke, saya bantu, tapi ada syaratnya. Syaratnya cuma satu, dan nggak bisa diganggu-gugat. Bantu saya dulu bebaskan Bone dan Sopeng. Misinya adalah prioritas utama. Singkat cerita, setelah mereka menang, lahirlah Perjanjian Bongaya yang terkenal itu. Perjanjian ini isinya rumit, ada 30 pasal. Tapi, di tengah semua detail politik yang jelimit itu, fokus Arung Palaka tetap satu, nggak goyah sama sekali. Dan ini nih yang luar biasa. Dari 30 pasal itu, coba tebak, cuma ada satu pasal yang dia perjuangkan habis-habisan. Dia nggak minta emas, dia nggak minta kekuasaan pribadi. Yang dia minta cuma satu, pemenuhan sumpahnya, yaitu pembebasan total Bone dan Sopeng dari pengaruh Goa. Begitu pasal itu disetujui, misinya selesai. Oke, sumpahnya sudah terpenuhi. Terus apa? Apa yang terjadi setelah perang selesai? Nah, justru disinilah karakter aslinya sebagai pemimpin diuji, yaitu saat dia sudah memegang kekuasaan. Di sini kita bisa lihat kebesaran jiwanya. Coba bayangin, dia punya semua kesempatan untuk balas dendam sama Sultan Hasanuddin dan kerajaan Goa. Tapi, apa dia melakukannya? Enggak, dia enggak memenjarakan musuhnya.
Malah dia memilih jalan diplomasi. Ini membuktikan kalau tujuannya dari awal itu bukan buat menaklukkan, tapi beneran buat membebaskan dan membangun kembali. Dan warisannya itu masih terasa banget sampai sekarang loh. Perayaan Hari Jari Boni yang ke-691 tahun ini, itu kan jadi pengingat langsung dari sejarah panjang yang pernah dia ukir. Sebuah warisan yang terus hidup. Jadi, kita balik lagi nih ke pertanyaan di awal tadi. Siapa sebenarnya Arung Palaka? Pejuang kemerdekaan atau orang yang pragmatis? Mungkin jawabannya adalah keduanya. Dia itu seorang idealis yang terikat pada sumpahnya, tapi di saat yang sama dia juga seorang ahli strategi yang sangat realistis. Kisahnya ini jadi pengingat penting buat kita semua kalau tokoh-tokoh besar dalam sejarah itu ya jarang banget yang hitam putih.